Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di ruang rahasia halaman kecil, potongan kertas putih dan bola kertas kusut berserakan di mana-mana di tanah dan meja, terlihat agak berantakan. Pada kertas putih ini, orang bisa melihat berbagai rune formasi yang kompleks dan misterius. Han Li duduk di meja, dengan cepat menulis di selembar kertas putih dengan kuas di tangannya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, menghela nafas, dan meletakkan pena di tangannya. Hari-hari ini, dia telah memeras otaknya, menggabungkan semua ingatan masa lalunya dan pemahaman tentang formasi dalam upaya untuk memecahkan rantai hukum pada Nas Chen Soul-nya. Sayangnya, belum ada terobosan berarti. Meskipun dia juga telah merancang beberapa batasan yang tampaknya dapat menggoyahkan rantai hukum ini, kebanyakan hanya dapat dilakukan secara teori. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, semuanya ditolak tanpa kecuali. Masalah terbesar adalah dia tahu terlalu sedikit tentang 8 rantai hukum pada Nas Chen Soul. Jika dia bisa menemukan hukum apa yang terkandung dalam rantai ini, mungkin ada secercah harapan. Pada saat ini, cahaya putih terbang dari luar dan berubah menjadi jimat transmisi suara. Han Li melambaikan tangannya dan jimat transmisi suara tersedot. Setelah menyelidikinya dengan indera spiritualnya, secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Dia bangkit dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, ketika dia kembali lagi, ada sebuah kotak batu giok di tangannya. Ada lebih dari 10 slip giok di dalamnya. Dia mengeluarkan slip batu giok dan menempelkannya di dahinya, lalu memeriksanya dengan indera spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia meletakkan slip giok itu dengan cemberut. Dia mengeluarkan slip batu giok lagi dan terus menyelidikinya. Dia telah memeriksa sebagian besar slip giok di kotak giok. Slip giok ini mencatat teknik rahasia yang berhubungan dengan penyegelan Nas Chen Souls. Meskipun lebih maju dari yang sebelumnya, tetap tidak membantunya dalam kesulitannya saat ini. Tidak heran jika kekuatan kecil seperti Luo Feng mampu mengumpulkan begitu banyak batu giok. Mereka mungkin sudah mencapai batasnya. Lagi pula, dia telah meminta Luo Feng untuk mencari mereka sebelumnya karena dia mengharapkan sebuah kebetulan. Sepertinya aku harus pergi ke Black Wind Island secara pribadi dalam beberapa hari. Dengan pemikiran ini, dia mengambil slip giok hijau lainnya dan menempelkannya ke dahinya. Tapi kali ini, setelah pemeriksaan singkat, ekspresinya langsung menjadi sedikit lebih serius. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Chip giok merekam teknik rahasia bernama, pemurnian hati pemisahan surga. Itu bukan teknik yang menargetkan Nas Chen Soul tapi teknik rahasia untuk membatasi kekuatan magis. Namun, setelah pertimbangan singkat, dia menemukan bahwa itu agak mirip dengan 8 rantai yang mengikat Nas Chen Soul-nya. Di akhir slip giok, disebutkan bahwa teknik rahasia ini telah berevolusi dari sejenis kemampuan ilahi yang disebut rantai isolasi esensi. Elemental Isolating Chains. Mungkinkah rantai pada Nas Chen Soul adalah? Han Li bergumam. Meskipun dia tidak yakin, teknik rahasia ini sendiri layak untuk dipelajari. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk memutuskan rantai pada Nas Chen Soul-nya. Mata Han Li sedikit berkedip. Dia mengambil slip giok yang tersisa dan memeriksanya satu persatu. Sayangnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna di slip batu giok yang tersisa. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melemparkan sisa giok ke dalam gelang penyimpanannya. Dia kemudian mengambil slip giok hijau yang merekam teknik rahasia, pemurnian hati pemisahan surga, dan menempelkannya ke dahinya. Beberapa hari kemudian, Luo Feng sekali lagi menerima perintah dari Han Li untuk mengumpulkan beberapa bahan. Ini menyebabkan Luo Feng yang agak cemas menghela nafas lega. Meskipun bahan yang Liu Ming ingin dia kumpulkan cukup berharga,
untungnya, tidak banyak dan dia pada dasarnya bisa mengumpulkannya. Setengah bulan kemudian, serangkaian suara teredam terdengar dari halaman yang semula sunyi. Kemudian, sekitar selusin pilar cahaya putih susu melonjak di sekitar halaman, membentuk lapisan penghalang cahaya putih yang menyelimuti seluruh halaman. Perubahan tidak berhenti di situ. Hamparan besar cahaya kuning muncul di sekitar halaman, mengembun menjadi penghalang cahaya kuning yang menyelimuti halaman bersama dengan penghalang cahaya putih. Kemudian, dengan peluit tajam, 8 spanduk perak besar muncul di sekitar halaman. Dengan sedikit goyangan, karakter jimat perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berubah menjadi hamparan besar kabut perak yang menyelimuti halaman dalam jarak 100 kaki. Saat ini, matahari sudah terbenam dan seluruh pulau Wumeng diselimuti cahaya jingga. Luo Feng dan beberapa tetua suku berdiri di atas platform tinggi dan melihat ke halaman yang telah diliputi oleh kabut perak yang melonjak dari jauh. Sedikit kejutan muncul di wajah mereka. Apa yang senior Liu coba lakukan? Mengapa dia menyebabkan keributan yang begitu besar? Luo Hanliang, yang telah diperintahkan untuk mencari teknik rahasia di Blackwing Island, bertanya. Kita tidak perlu terlalu memikirkan apa yang senior Liu coba lakukan, dan kita seharusnya tidak terlalu banyak bertanya, kata Luo Feng dengan suara yang dalam. Iya, meskipun Luo Hanliang masih memiliki sedikit keraguan di wajahnya, dia tetap setuju. Luo Feng menoleh untuk melihat yang lain dan perlahan berkata dengan ekspresi serius, "Tetua, meskipun ras kristal biru belum membuat gerakan apapun sejauh ini, itu hanya tenang di permukaan. Selain itu, kalian semua tahu bahwa kristal biru ras bukanlah satu-satunya kekuatan yang mendambakan suku kita. Saat ini, keamanan suku kami dapat dikatakan bergantung pada senior Liu saja. Jangan lakukan apapun yang mungkin membuatnya marah," kata Luo Feng perlahan sambil menoleh untuk melihat yang lain dengan ekspresi serius. Ekspresi semua orang bergetar dan mereka semua setuju serempak. Luo Feng merenung sejenak sebelum berkata, "Beri perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, tutup semua pintu masuk dan keluar pulau. Pada saat yang sama, perkuat patroli di sekitar pulau. Jangan biarkan siapapun mengganggu senior Liu. Baru-baru ini, ada banyak orang yang mencurigakan di pulau itu. Anda harus lebih memperhatikan mereka. Identitas senior Liu tidak boleh diungkapkan." Luo Feng merenung sejenak sebelum menginstruksikan dengan suara yang dalam. Yang segera terbang pergi, hanya Luo Feng yang tersisa. Dia melihat halaman Han Li di kejauhan, memikirkan sesuatu. Pada saat ini, di ruang terbuka halaman kecil, formasi besar perlahan beroperasi. Garis perak yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tanah, berkelap-kelip antara terang dan gelap. Ada 7 pilar perak di sekitarnya yang juga diukir dengan rune. Mereka diatur dalam bentuk biduk, terlihat agak mirip dengan formasi platform pengumpulan bintang kuil alam. Han Li duduk di tengah formasi, tidak bergerak sama sekali. Waktu berlalu dengan lambat, dan matahari segera terbenam sepenuhnya. Kegelapan sekali lagi menyelimuti seluruh pulau. Bintang-bintang malam ini sangat terang, dan mereka berkedip tanpa henti. Han Li menatap langit malam dengan senyum di wajahnya. Dia menggumamkan mantra dan melambaikan tangannya untuk membaca mantra ke formasi. Cahaya yang sangat menyilaukan muncul dalam formasi, dan gelombang besar kekuatan spiritual mengalir keluar. Meskipun dia telah memasang 3 lapis batasan di sekitar halaman, masih tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Saat ini, Han Li tidak lagi peduli dengan hal-hal ini. Kedua tangannya dengan cepat bergerak di depannya. Kecepatan operasi formasi tiba-tiba meningkat, dan biduk di langit malam sedikit menyala. Cahaya bintang terang mulai turun dan menyatu menuju halaman kecil, membentuk 7 pilar cahaya bintang. Pilar cahaya bintang ini tidak jatuh di tubuhnya. Sebaliknya, jatuh di atas 7 pilar batu perak dalam formasi. Rune pada pilar batu segera menyala, dan seluruh pilar batu dengan cepat menjadi jernih.
Saat cahaya bintang terus menyatu, rune pada 7 pilar batu menjadi semakin terang. Dengan sekejap, bergerak seolah-olah hidup, membentuk 7 pola yang tampak seperti mata. Dam dam dam, 7 suara teredam terdengar berturut-turut. Masing-masing dari 7 pola mata menembakkan cahaya bintang setebal ibu jari ke perut bagian bawah, dada, alis, dan tempat lain. Han Li mengerutkan kening, dan sedikit rasa sakit melintas di wajahnya. Kemudian, 7 bola cahaya bintang kebiruan muncul di perut bagian bawahnya. Cahaya bintang yang telah disuntikkan ke tubuhnya menyala, dan berubah menjadi filamen perak. Kemudian, mereka mulai berkeliaran di meridiannya. Pada saat yang sama, kekuatan sihir di dantiannya juga mulai beredar di meridiannya. Filamen cahaya bintang dan kekuatan sihir keduanya ada di garis meridiannya, tetapi tidak saling bertentangan. Sebaliknya, mereka berenang dengan harmonis. Han Li menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan tangannya memancarkan jejak cahaya putih. Meridiannya berfluktuasi, dan rune putih kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Kekuatan sihir dan filamen cahaya bintang diselimuti oleh rune putih ini. Kemudian, menyala pada saat bersamaan, dan perlahan menyatu menjadi satu, berubah menjadi untaian filamen cahaya perak terang seperti kilat. Kemudian, mulai melakukan perjalanan di meridiannya. Aura unik terpancar dari filamen cahaya ini. Filamen cahaya ini secara khusus dibuat untuk memutus rantai Nas Chen Sol. Si Mu telah menggabungkan kekuatan cahaya bintang dan kekuatan sihir. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia untuk mengembangkan kekuatan magis khusus ini. Kuharap ini berhasil, gumam Han Li. Filamen cahaya perak berkeliaran di meridiannya. Kemudian, berkumpul di dantiannya, terjalin satu sama lain, dan berubah menjadi lapisan jaring cahaya perak yang membungkus Nas Chen Sol. Kemudian, itu segera diperketat. Pada saat ini, Han Li mendesak dalam pikirannya, dan mulai mengoperasikan teknik penyempurnaan roh. Baang, kekuatan besar dari indera spiritual membanjiri seluruh dantiannya. Kemudian, itu berubah menjadi filamen kristal indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Melewati celah jaring cahaya perak, dan menembak ke arah Nas Chen Sol. Saat jaring cahaya perak dan indera ilahi kristal filamens hendak menyentuh Nas Chen Sol, suara bass terdengar. Kemudian, cahaya hitam melintas di permukaan Nas Chen Sol. Kemudian, 8 rantai hitam muncul. Rantai hitam itu sepertinya merasa terancam. Jadi, mulai gemetar hebat. Kemudian, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Filamen cahaya perak dan Divine Sense Crystal Filaments bertabrakan dengan kabut hitam. Kemudian, kabut hitam secara bertahap terkoyak saat filamen cahaya perak dan filamen kristal indera ilahi terus muncul. Akhirnya, beberapa filamen kristal indera ilahi dan filamen cahaya perak terbang keluar dari kabut hitam yang robek. Kemudian, menusuk rantai hitam itu. Rantai hitam itu bergetar hebat. Kemudian, cahaya hitam di permukaan rantai memudar. Han Li senang melihat ini. Filamen cahaya perak efektif melawan rantai hitam. Desaknya dalam hati. Filamen kristal indera ilahi melintas. Kemudian, berubah menjadi bilah kristal. Kemudian, dengan ganas menebas rantai hitam itu. Bilah kristal memotong rantai. Kemudian, segera hancur, menyebar menjadi bintik-bintik cahaya yang berkilauan. Namun, rantai hitam itu bergetar lebih keras lagi. 8 rantai hitam itu bergetar hebat, mengeluarkan suara tabrakan dan tiba-tiba menyala. Karakter sihir hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, memblokir serangan dari indera ilahi Crystal Filaments. Adegan yang tiba-tiba ini membuat wajah Han Li tenggelam, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan sifat aneh dari rantai hitam, situasi ini sesuai harapannya. Setelah menghela nafas, dia mendesak teknik itu dalam pikirannya.
Lebih banyak benang perak cahaya dari sebelumnya mengalir ke dantiannya dan membombardir rantai hitam. Suara berderak keras terdengar. Meskipun benang perak cahaya masih hancur begitu menyentuh rune hitam juga dikonsumsi. Pisau yang dibentuk oleh indera spiritual Crystal Threads juga terus ditebang. Gelombang demi gelombang benang perak cahaya dan benang kristal indera spiritual membombardir, dan rune hitam di sekitar rantai menjadi lebih redup. Namun, tidak banyak kegembiraan di wajah Han Li. Rune hitam memang berkurang, tapi saat ini, sihir di tubuhnya hampir habis. Meskipun dia telah membuat persiapan yang cukup sebelumnya, sehingga 5 jeroan dan dantiannya dapat menyimpan sihir hingga batasnya, tampaknya itu masih jauh dari cukup. Han Li melepaskan tangisan rendah sebelum tiba-tiba mengaktifkan semua kekuatan sihir yang tersisa di dalam tubuhnya. Semua benang perak di dalam dantiannya berkelebat sebelum berubah menjadi 8 tangan perak yang menembus rune hitam yang tersisa dan meraih 8 rantai hitam sebelum menariknya dengan sekuat tenaga. Rantai hitam itu segera mengencang, dan semburan rasa sakit datang dari Nas Chen Soul-nya. Han Li mengatupkan giginya, tapi jantungnya berdebar kencang. Sejak Nas Chen Soul-nya disegel oleh rantai hitam, dia tidak merasakan apapun. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki hubungan dengan tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mendesak teknik kultivasi roh, dan semua benang kristal indera spiritual mengalir ke dantiannya, terbelah menjadi 2. Setelah kilatan cahaya kristal, berubah menjadi 2 kapak kristal. Beberapa busur petir perak terbang keluar dari telapak petir, melilit kapak kristal, dan dengan keras memotong rantai hitam yang kencang. Rantai hitam yang kencang bergetar hebat, dan retakan muncul di tempat mereka dipotong. Han Li sangat gembira, dan mendorong kapak raksasa untuk menebang lagi. Pada saat ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Kekosongan di sekitar tubuhnya berfluktuasi, dan rantai hitam muncul dari udara tipis. Kemudian, melintas dan menghilang ke dalam tubuhnya. Arai cahaya bintang di sekitarnya tampaknya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Rantai hitam melilit Nas Chen Soul Han Li dan menghubungkan 8 rantai lainnya menjadi 1. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan 9 rantai hitam. Saat berputar, cahaya bersinar ke segala arah, menyebabkan kedua tangan perak yang memegang rantai itu tertusuk oleh sinar cahaya hitam yang menusuk dan menghilang. Ketika kapak yang berkilau itu mengenai rantai, kapak itu segera hancur dan berubah menjadi cahaya berkilau yang menghilang. Pada saat yang sama, di aula besar di kedalaman gurun di dunia abadi, pria seperti zombie itu mengulurkan tangannya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hitam yang menyilaukan. Karakter sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan berdenyut di dalam cahaya. Rantai di sekujur tubuhnya bergetar, seolah-olah tentakel yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar, menghantam tanah dan dinding aula, menghasilkan serangkaian suara keras. Pria seperti zombie itu menurunkan lengannya yang terangkat, dan cahaya hitam di tubuhnya dengan cepat menghilang. Rantai yang menari dengan liar juga dengan cepat menjadi tenang dan jatuh ke tanah. Kakak ketujuh, aku akan membantumu untuk terakhir kalinya karena kita adalah guru dan murid, pria mirip zombie itu bergumam. Kemudian, dia menutup matanya. Di halaman kecil, Han Li tiba-tiba berdiri. Matanya berkedip dengan cahaya biru saat dia melihat sekeliling. Kulitnya sangat suram. Pada saat yang sama, dia melepaskan indera ilahinya. Itu langsung menutupi area beberapa ribu mil di sekitar Pulau Wumeng. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah beberapa lama, dia perlahan duduk dengan ekspresi muram di wajahnya. Rantai hitam yang tiba-tiba muncul barusan pasti dikirim ke sini oleh orang yang sangat kuat yang merapal mantra melalui ruang angkasa. Tapi, tampaknya kultivasi orang yang telah memasang segel pada Nas Chen Soul-nya jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Han Li, dan dia segera mendesak akal sehatnya.
Indera ilahi yang besar melonjak ke dantiannya, dan membentuk lapisan cahaya kristal yang menyelimuti Nas Chen Soul-nya. Melakukan ini mungkin tidak berguna, tetapi dia berharap itu dapat melindungi Nas Chen Soul-nya dari dunia luar. Setelah melakukan semua ini, Han Li duduk bersila lagi. Dia membalikkan tangannya, dan mengeluarkan Cloud Crane Grace yang berusia 1000 tahun. Kemudian, dia memasukkannya ke mulutnya dan mengunyahnya. Meskipun upaya ini pada akhirnya gagal, dia senang bahwa ada kemungkinan metode ini dapat mengguncang rantai hitam. Meskipun rantai hitam yang muncul entah dari mana pada akhirnya telah mengganggu rencananya, dan menyebabkan dia gagal pada langkah terakhir, jika dia memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk mendukungnya, dia mungkin dapat dengan paksa mematahkannya bahkan jika rantai lain muncul. Sebulan kemudian, di halaman terpencil di Pulau Wumeng. Pada malam hari, 7 pilar cahaya putih besar jatuh dari langit, dan menyelimuti seluruh halaman kecil. Han Li, yang mengenakan pakaian hijau, sedang duduk bersila di halaman-halaman dengan mata tertutup. Bintik cahaya putih berkilau yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya seperti kunang-kunang putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbang di sekelilingnya, dan sesekali menyentuh kulitnya. Di halaman-halaman, ada cahaya putih redup, seolah-olah ditutupi oleh lapisan kain kasa putih. Namun, apa yang dipancarkan dari dalam adalah fluktuasi kekuatan bintang yang kuat dan lembut. Pada saat ini, 7 bola cahaya biru di dada dan perut Han Li berangsur-angsur menghilang. Cahaya putih yang menyelimutinya tiba-tiba menjadi cerah, lalu menghilang sedikit demi sedikit. 7 pilar cahaya di langit malam juga menghilang. Dia perlahan membuka matanya dan menatap langit berbintang. Ada ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan dia berkata dengan senyum pahit, seperti yang diharapkan, masih tidak berhasil. Selama sebulan terakhir, dia telah mencoba banyak metode untuk meningkatkan kekuatan sihir di tubuhnya, tetapi tidak ada yang berpengaruh. Dalam beberapa hari terakhir, ia terus mengembangkan teknik asal biduk kecil dalam upaya menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan teknik penempaan asal 5 organ. Namun, meskipun kekuatan bintang-bintang masih akan menimpanya, 7 lubang besar di tubuhnya sudah penuh, dan dia tidak bisa lagi menyerap kekuatan bintang-bintang lagi. Han Li menghela nafas dan menatap 7 bintang biduk di langit malam. Penglihatannya berangsur-angsur menjadi buram, dan dia hanya merasa bahwa beberapa bintang berkedip dan menjadi buram, seolah-olah akan tumpang tindih. Pada saat ini, jantungnya melonjak, dan pikirannya tiba-tiba melintas dengan sebuah pikiran, karena saya tidak dapat meningkatkan kekuatan sihir di tubuh saya, mengapa tidak menumbuhkan inkarnasi? Dengan pemikiran ini, Han Li mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya, berpikir dengan hati-hati. Jika dia menggunakan inkarnasi untuk mengumpulkan kekuatan sihir, dia secara alami dapat melewati situasi Nas Chen Soul yang disegel di tubuhnya. Selama inkarnasi bisa memberinya kekuatan sihir yang cukup, dia akan mampu memecahkan rantai hitam yang merepotkan itu. Tapi, dari mana inkarnasi ini berasal? Meskipun Han Li sebelumnya mengembangkan teknik transformasi baru lahir misterius, dan juga telah mengembangkan jiwa baru lahir roh kayu, teknik ini mengharuskannya untuk memadatkan jiwa baru lahir kedua. Untuk memadatkan Nas Chen Soul kedua, tidak hanya persyaratannya yang keras, tetapi juga membutuhkan banyak energi dan waktu, yang paling tidak ingin dia sia-siakan saat ini. Teknik inkarnasi lain yang dia tahu, tanpa kecuali, membutuhkan banyak waktu dan energi, dan juga tidak disarankan. Saat dia ragu-ragu, kepala patung di area terlarang Pulau Wumeng muncul di benaknya, dan matanya langsung berbinar. Itu benar, penjelmaan roh bumi juga merupakan penjelmaan. Dengan pemikiran ini, Han Li segera berdiri dari tanah, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di suatu tempat di pulau itu. Sekitar 1/4 jam kemudian, di area terlarang di dasar laut barat laut Pulau Wumeng, 2 sosok muncul.
Salah satunya mengenakan jubah hijau dan tinggi. Itu adalah Han Li, dan di belakangnya berdiri seorang pria berjubah sarjana dengan ekspresi bingung. Secara alami, itu adalah Luo Feng. Baru saja, dia sedang berkultivasi di dalam gua ketika dia tiba-tiba menerima mesin terbang transmisi suara Han Li, dan segera bergegas ke sini. Pada saat ini, dia agak bingung. Senior Liu, Anda meminta saya untuk datang ke daerah terlarang ini. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Ada beberapa hal yang perlu aku tanyakan padamu sebentar. Han Li hanya mengatakan ini, dan tidak menjelaskan banyak. Setelah mengatakan ini, dia langsung berjalan ke depan platform batu, dan mengulurkan tangan untuk memegang kepala patung biru itu. Setelah melihatnya sejenak, matanya berkilat biru, dan dia menunjuk ke dahi kepala dengan satu jari. Melihat ini, jantung Luo Feng berdetak kencang, dan tanpa sadar dia ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mencondongkan tubuh ke depan dan berdiri di sana dengan mulut sedikit terbuka. Saat ujung jari Han Li menyentuh dahi patung, seberkas cahaya yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyala dari kepala patung, dan beriak seperti air. Meskipun sinar cahaya ini tidak terlalu kuat, dan tidak memiliki banyak kekuatan penghancur, saat menyentuh Han Li, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia terkejut menemukan bahwa rantai dinas Chen Soul-nya benar-benar memiliki resonansi samar dengan sinar cahaya ini. Pada saat ini, berfluktuasi dengan cahaya, dan ada sedikit getaran. Han Li berpikir sejenak, dan cahaya biru di tangannya tiba-tiba menjadi cerah. Seutas vali murni keluar dari ujung jarinya, dan memasuki kepala patung. Tiba-tiba, sepertinya ada badai di dalam kepala, dan untaian kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dengan gila-gilaan, beberapa helai sihir biru muda melonjak keluar, dan langsung bertabrakan dengan untaian sihir biru yang dikirim Han Li. Meskipun murni, hanya ada untaian yang sangat tipis, dan segera menghilang seperti asap. Melihat untaian sihir biru, Han Li sangat gembira. Dia tiba-tiba menarik jarinya dari kepala patung, dan menoleh ke Luo Feng. Pemimpin klan Luo, penjelmaan dewa leluhur Pulau Wu Meng, selain kekuatan hukum, apakah ia memiliki kemampuan lain? Saat ini, semua kelainan dan riak di kepala patung menghilang. Melihat kepala patung itu baik-baik saja, Luo Feng sedikit santai. Ketika dia mendengar pertanyaan Han Li, dia langsung menjawab, benar.